baik. Selamat sore Ibu Siti Lukiah, Emerald Leader dari Hermiwan. Banyak yang request untuk Leader Talks, itu Bu Siti Lukiah. Nah, jadi banyak orang yang pengen kenal dengan Ibu Siti Lukiah. Hari ini kita bisa hadirkan beliau di Leader Talks kali ini. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita akan kulik kisah beliau. Kita akan cari tahu nih latar belakangnya seperti apa, bagaimana cara menjalankan bisnis Hermiwan, dan apa sih kiat-kiat sukses beliau. Oke, Ibu Siti, selamat datang di Leader Talks malam ini, Bu. Boleh Terima diceritain, kasih. Bu, Ya, latar belakangnya apa? Ibu Siti Lukiah dan asli dari kota mana? saya Siti Lulhia, asli dari Kota Lumajang, Jawa Timur. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru sukuan di salah satu madrasah aliyah swasta di Lumajang. Sebelumnya saya juga pernah jadi tukang sayur, juga pernah. Waktu kuliah saya juga sudah mulai bekerja jadi buruh tukang cuci keliling sama setrika. Terus Masya Allah pokoknya perjalanan yang penuh cerita, tapi indah pada masanya, indah pada waktunya ya, Bu, ya. Sebentar, saya tertarik ini. Waktu kuliah pernah menjadi buruh cuci keliling Iya, iya, cuci tangan, Bu. dari rumah ke rumah gitu. Iya, dari kosan temen yang satu ke kosan temen yang satunya kayak gitu. Jadi yang Jadi memang memakai jasa ibu adalah teman kos. temen kuliah, beda kos, Bu. Jadi Oh, temen teman kuliah saya. kuliah, namun beda kos. Dan ibu nggak malu? Ya, tentu saja tidak, Bu. Pak, Bagi saya yang penting halal, Bu. Karena memang pada saat itu jatah dari orang tua ya cukup apa ya, mepet cukup ya? untuk dibuat makan. Sementara untuk Oke. tugas kuliah apa itu ya saya harus cari tambahan gitu, Bu. Dan memang semester awal-awal itu kan saya juga belum banyak relasi, belum banyak Ya, kenalan. ya. Akhirnya yang bisa saya lakukan ya ini menawarkan jasa saya sebagai tukang cuci sama setrika teman-teman kuliah saya gitu. Itu dibayarnya berapa, Bu? Per apa? Ya ini sih Bu, tergantung jumlah bajunya. Kalau banyak banget itu biasanya sama teman-teman disesuaikan dengan tarif laundry biasanya. Oh Gitu. gitu, Bu. Hari ini sepulang kuliah saya nyuci. Besoknya sepulang kuliah kan kering tuh, saya Ya. nyetrika, Bu. Terus besoknya lagi pindah ke tempat lain, pindah-pindah gitu. Oke, luar biasa nih pengalamannya. Kenapa nggak pilih untuk ngelesi gitu? Kan ibu dulu Ah, misalnya apa? itu di apa ya? Terjadinya di waktu saya semester 1 semester 2. Setelah saya semester 3 saya bergabung di sebuah LBB. Saya bergabung di lembaga bimbingan belajar Ya. sekitar 1 semester, Bu. Kemudian saya hitung-hitung, income saya itu sedikit sekali. Misalkan saya 1 kali hadir untuk anak SD, itu Hmm? dengan durasi waktu 1,5 jam, itu bayaran saya cuma 17.500 belum dipotong biaya admin. Jadi saya bersih itu cuma nerima sekitar 12.000. Jadi saya mikir lagi nih, wah ini buat transport aja udah berapa? Terus masa saya cuma segini dapatnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini adalah langkah saya untuk mencari relasi di Ya. kota waktu saya kuliah itu, Bu. Ibu Tepatnya di kuliah di mana? Malang. Akhirnya setelah beberapa bulan saya gabung di LBB tersebut, otomatis kan banyak wali murid itu yang langsung kenal dengan saya, Bu. Betul. Uh, kontak saya. Akhirnya si wali murid sendiri tuh kasihan. Ketika saya ditanyain gajinya berapa, Kak, gitu. Oh, Ya, bersihnya cuma 12.000, Bu, gitu. Ya ampun, udah nggak usah ikut LBB. Anak saya cocok, jadi langsung aja gitu. Kontrak ini, kontrak langsung tanpa LBB gitu, Bu. Alhamdulillah dari kelas apa saya ngelesi kelas SD, terus itu naik ke SMP dan tingkat SMA sekaligus saya juga bisa nerima siswa yang persiapan masuk SBMPTN waktu itu. Alhamdulillah gajinya juga naik. oh, ceritanya gitu ya. Sampai sempat jadi tukang cuci keliling juga ya. Ini luar biasa. Iya, Bu. Ibu dulu kuliah di kota mana? Saya dulu kuliah di Kota Malang, Bu. Oh, berarti masih Jawa Timur ya, tapi di sana juga Ya, masih ya. Jawa Mungkin Timur. kalau Lumajang Jawa Timur di Lajo juga mungkin berapa jam ya? Lumajang ke Malang itu 5 jam ada ya? Ya, sekitar 4 jam, Bu. 4 jam Kalau 5 dulu jam. nggak ada macet,
bisa 3 jam, 4 jam itu sudah bisa, Bu. Malah kalau naik motor, kalau saya bisa naik motor itu 2 jam nyampe. Oh gitu. Kalau Ibu ambil jurusan apa? Saya jurusan pendidikan biologi, Bu. Oh, pendidikan biologi. Jadi ngajarnya IPA ya? Atau semua? Ya, Semua pelajaran? ngajar IPA iya, ngajar prakarya dan kewirausahaan juga iya. Oh, setelah itu dari bantu cuciin baju teman-temannya, kemudian akhirnya ngelesin private ya, berarti ya. Terus habis Iya. itu menjadi guru, betul nggak? Sebelum jadi guru, saya meneruskan usaha orang tua saya, Bu. Oh, apa itu? Buka kelontong. Jadi Oh, kalau toko kelontong. sembako sama Ya, sayur gitu, Bu. ya. Terus kemudian, Eh, itu itu saya lakukan cukup lama sih, Bu. Waktu saya ngajar itu masih saya buka. Jadi pagi subuh itu saya berangkat ke ya, pasar ya. buat ini apa kulaan sayurnya, Bu, sama ikan kayak gitu. Habis itu Oh, saya jagain, terus ya. sampai jam setengah 8 itu saya berangkat ngajar. Karena memang saya basicnya tuh ngajar di pondok, jadi masuknya agak siang. Oke. Berarti berarti dilakukan tuh double ya. Jaga Ya, pondok juga, ngurusin toko juga. bukan cuma double sih, Bu. Malah triple juga pernah saya, Bu. Kok Habis bisa? dari ngajar, itu saya buka toko lagi, terus agak sorean, itu saya masuk ke LBB Primagama. Jadi saya ngelesi juga di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama dari jam 3 sampai jam 6 gitu kadang. Kalau ada jadwal banyak ya bisa sampai jam 8 gitu, Bu. Wah, apa nggak capek tuh? Berarti tiga. Capek banget, Bu. Sumpah ini capek banget. Luar biasa saya capeknya. Belum Ya. lagi ketika banyak permintaan itu yang les privat di rumah juga, Bu. Jadi Hmm. saya bisa sampai jam 10 itu belum selesai, Bu, pekerjaan saya. Hmm. Belum lagi sayur-sayur yang masih banyak di rumah itu saya masak buat dijual matangnya, Bu. Paginya itu. Hmm. Masya Allah, pokoknya luar biasa capeknya. Karena kalau disimpan tidak fresh besok paginya ya. Iya, Bu. Jadi saya harus masak itu biar balik modal. Paling enggak gitulah. Meskipun Oh, enggak untung, balik modal. iya 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 daripada basi, jangan kemudian Iya, Bu. olah, mumpung masih bisa diolah, kemudian besoknya dijual menjadi Iya, makanan betul. jadi. Luar biasa. Iya, Di usia berapa tuh Bu aktivitas sebanyak itu? itu saya mulai usia 23 tahun sampai Hmm. usia 26 tahun seperti itu, Bu. Kalau Saya tuh sekarang, sampai mikir, gimana gimana? Gimana mau dilanjut? saya tuh sampai mikir gini, kalau saya terus kerjanya kayak gini ya, orang lain masih tidur, saya udah bangun. Orang lain sudah tidur, saya masih belum. Sampai iya, Bu. Sampai ini pecah-pecah, Bu. Saya kalau rapat gitu ya, Ya. ketemu sama teman-teman gitu, pas lesehan gitu duduknya, paling malu itu, Bu. Karena kaki saya tuh bukan karena saya nggak mau merawat ya, Bu ya. Karena seringnya berdiri, Nah, mondar-mandir kayak gitu, sampai pecah-pecah, terus kayak rusak gitu lah, Bu. ya. Iya, terus wajah saya juga lebih tua dari usia saya. Oh, karena kecapean, nggak pernah istirahat. Iya, kan nggak pernah istirahat, Bu. Ya jelas lah seperti itu. Perawatan enggak, capek iya. Oh, dan Ibu sekarang kesibukannya apa juga masih double-double begitu? Oh, alhamdulillah mboten, Bu. Sekarang Bukan. saya lebih fokus ngajar di sekolah. Ini pun saya nggak full, Bu. Jadi Ya. saya memang meminta jadwal saya itu untuk dimampatkan hanya beberapa hari saja. Saya Oh, ingin lebih banyak waktu di rumah karena saya juga ada keluarga. Jadi ya. saya wajib ini mendampingi putra-putri saya, terus Betul. wajib apa ya, menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri, kayak Ya. gitu. Jadi saya lebih memilih bisnis yang fleksibel. Dan alhamdulillah saya ketemu sama bisnis Hermione yang sangat luar biasa sekali. Nah, boleh diceritakan awal mulanya gimana ketemu sama Hermiwan ini di saat Ibu memang hanya fokus untuk mengajar atau selain mengajar mungkin sempat ada lagi, kemudian ketemu sama Hermiwan seperti apa? Waktu ketemunya pertama kali Ya, siapa yang memperkenalkan terus bagaimana ceritanya coba Ibu? enggak, enggak. Sebelum saya kenal Hermiwan, itu saya bisnis konven juga, Bu. Hmm. Jadi ada jualan baju juga di rumah, Oh, ya 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 ya. Alsat ya. Ya. Kemudian ini sih,
untuk awal mula saya ketemu itu lihat di sosial media, Bu, di Oke. Facebook. Mhm. Jadi waktu itu soft launchingnya Hermiwan, saya kepoin tuh, ini Hmm. acara apa sih kok merah-merah gitu. Bisnis merah gitu ya. Terus? Merah-merah. Tapi Hmm. di situ saya nggak ada rasa tertarik Bu awalnya Bu. Oh gitu. Kenapa? Ini, ini saya nggak tertarik, cuma cuma ini aja sih kepo kok merah-merah gitu, apa strawberry gitu. Ya. Di situ saya lihat di Facebooknya Budia. Mhm. Nah, waktu itu sempatlah saya komen di Facebooknya Budia itu. Terus saya di ini disapain sama Budia video Ya. call gitu Bu. Tapi ya nggak ini masih masih belum belum apa ya belum jatuh hati. Belum jatuh hati. Terus. Nah, di tanggal 1 Juni, di Hmm. tanggal 1 Juni itu kan katanya ini ya apa perdana kayak gitu loh, ikut Hmm. perdana kan gitu. Nah, disitulah saya tuh kok tiba-tiba apa ya Bu ya? Yakin gitu. Padahal saya awalnya nggak tahu itu produknya apa, marketing plannya seperti apa. Pokoknya saya nggak tahu bisnisnya. Ya. Yang saya yang bikin saya tertarik ya nggak tahu sih kenapa kok tiba-tiba kayaknya bagus. Saya harus ikut itu Bu. Ibu Siti, berarti joinnya yang ambil berapa paket? 1, 3, atau 7, atau langsung mas stop? Waktu itu saya tanya sama Budia, Hmm. Mbak ini yang bagus paket apa ya? Gitu. Yang bagus ya Master Stokis Mbak gitu. Master Stokis itu gimana? Hmm. Ambil 10 paket, Ya. dapat potongan harga gitu. Ya. Oh gitu ya? Berapa? Ini Mbak sekian gitu. Wah, tapi aku nggak ada duit nih. Gimana ya gitu. Tapi saya kepingin karena saya nggak Ya. tahu. Saya langsung yakin. Hmm. Saya langsung yakin. Terus oke lah Mbak, aku ambil 10 paket ya. Ambil paket Master Stokis gitu. Ya. Tapi saya transfernya 700.000 dulu. Oh, Nanti oke. Terus? itu saya transfernya 700.000 dulu ya Mbak. Nanti sore saya usahakan pasti saya lunas gitu. Padahal saya nggak tahu sih Bu, nanti bakalan dapat uang dari mana. Cuma Hmm. saya pasti usahakan itu karena saya udah janji kan, nanti sore pasti saya lunasi gitu. Ya. Ya alhamdulillah ada aja Bu rezeki. Minta Akhirnya ngambil dipinjam. paket yang mas stop ya. Nah, yang penting saya bisa ambil mastok karena mikirnya saya gini, wah free ongkir ya. Kalau saya bayar ongkir kan lumayan nih mahal. Terus Betul. masih ada potongan harga juga kayak gitu. Ya. Oke, Ibu, eh, saya tertarik dengan pembicaraan kita ini karena Ibu dari awal kan sudah punya plan dan menjadi aksi nyata. Ibu tuh usaha. Tadi kan saya dengar Ibu juga menawarkan jasa keliling, nyuci gitu ya, kemudian ngelesin private, kemudian jualan daster gitu, kemudian jualan di toko kelontong sayur, sampai akhirnya berpikiran untuk sayur ini daripada nggak laku, saya masak aja jadi makanan jadi gitu kan. Kepikirannya kan usaha. Nah, padahal saya pernah waktu itu datang ke Jawa Timur gitu ya, ketemu sama beberapa kepala desa dan satu bupati waktu itu. Eh, Beliau-beliau ini menyampaikan dan sama gitu, rata-rata Jawa Timur ini terkhusus kalau waktu itu saya datangnya di Ponorogo gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Lumajang, tapi banyak yang memilih untuk menjadi tenaga kerja keluar di luar negeri gitu, menjadi TKI atau TKW ya. Dikawin, Ya, dan itu banyak gitu. Kalau data di Ponorogo itu lebih dari 70% usia produktifnya itu kemudian memilih untuk bekerja di luar negeri. Saya nggak tahu datanya sekarang masih valid atau enggak di angka 70% ya, tapi waktu itu beberapa tahun yang lalu saya sempat ngobrol di angka segitu gitu. Kenapa? Apakah di Lumajang ini memang jarang orang ke luar negeri untuk bekerja, ataukah memang dari ibu sendiri tidak ingin ke luar negeri untuk bekerja? Gini Bu, kalau di Lumajang tuh sebenarnya banyak Bu, Banyak termasuk ya? kakak ipar saya juga ada di Malaysia. Ya, Terus suami saya juga di tahun 2015 itu ya. sempat mau berangkat ke Dubai. Oh gitu, oke. Ya, paspor sudah bikin paspor, sudah ke kedutaan, sudah dapat panggilan juga, Ya. eh, sudah suruh berangkat ya. Tapi saya mikirnya gini, nah saya nih berkeluarga, tapi kalau jauh-jauhan ini gimana gitu. Oh, oke. Tidak Iya, LDR ya? ya nah, apa ya?
sama aja. Kalau saya ini LDRan, apalagi luar negeri ya Bu ya, itu kan susah buat dijangkau dan Ya, kontraknya kan lama Bu. betul. Kontraknya lama. Kontraknya lama, terus kita juga nggak mungkin nyusul ke sana. Waktu itu Ya, anak saya masih satu, di ya, rumah saya juga sendirian karena memang sudah nggak ada ibu saya gitu Bu. ya. Jadi saya mikirnya gini, apa salahnya sih kalau misalkan seorang wanita itu membantu gitu. Jadi bukan Oke. berarti kita menyepelekan laki-laki atau suami kita ya. Tapi bukan berarti ketika kita ingin mencapai sebuah puncak, kita hanya menantinya di ujung. Kita hanya menantinya di atas gitu. Tapi kenapa kita nggak mendaki bersama aja? Jadi Oke. saya berpikir seperti itu. Oke. Akhirnya saya bertekad saya harus bisa sukses kayak gitu. Karena memang pengennya tuh nggak jauh gitu ya dari keluarga ya. Karena kalau Iya Bu. jauh dari Hmm. keluarga, keluar negeri mungkin dapat uangnya iya, tapi jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari keluarga. Oke, menarik. Ibu, berarti Ibu mengenal bisnis Hermiwan ini dari Ibu Dia, betul? Iya betul. Oke, mengenal dari Ibu Dia. Kemudian produk apa yang Ibu sekarang sering pakai, sering gunakan? Tuh saya lihat dari sini tuh banyak sabun-sabun Hermiwan. Produk yang dari dua produk Hermiwan yang ada, sabun dan multivitamin kolagen drink. Mana yang paling Ibu seneng? Saya suka keduanya Bu. Suka keduanya, minum keduanya ya, nggak diabetes ya? Jadi sabunnya suka banget, Ya, multivitamin kolagen drinknya juga sangat suka. sangat Karena suka. Jadi kalau untuk dua-duanya sabun itu bagus ya. semua, iya Bu. Untuk sabunnya itu anak saya juga pakai, yang Oke, udah remaja itu. ya, Terus anak saya masih kecil, kalau ada gatal-gatal gitu saya ya, pakein, cocok. Suami oke, saya juga saya suruh pakai Bu. Saya juga gitu ya. pakai gitu. Jadi seru mah pakai semua. Pakai semua. Jadi kita Oke, jualan juga harus tahu dong manfaatnya, Bu. betul, betul, betul. Harganya juga sama. Betul. Kalau mau jualan ya kita harus pakai dulu produknya. Jadi testimoninya Iya, testimoni real ya, bukan pakai testimoni asal comot dari konten betul. ya. Oke. Real dan itu kita bisa buktikan, Bu, kalau kita itu pemakai bukan hanya cuma pengedar. Oh, betul, betul. Karena rata-rata orang yang mereka sungkan ketika berjualan, itu 80%-nya adalah mereka tidak menggunakan produk. Jadi belum Betul, makanya merasakan, nggak yakin ya, Bu ya, ya. belum merasakan manfaat produk, sehingga mereka tidak yakin ketika menjual. Betul, betul. Iya. Baik, Bu Siti. Eh, ada pengalaman yang menarik apa ketika Ibu menjual produk Hermiwan? Kalau beberapa orang kan ada yang Eh, gini ya, beberapa orang kan ada yang, saya nggak nawarin, Mbak Yuvita, belum nawarin, tiba-tiba dia join aja gitu. Loh, kok Nah, bisa? ya Bu. Saya itu eh, dari awal ya Bu ya, saya sampai bilang gini sama Bu dia itu. Ya Allah Mbak, di Hermiwan ini saya sampai lupa caranya ngerayu orang gitu. Saya sampai lupa caranya prospek. Karena tanpa di prospek mereka datang dengan sendirinya Bu. Oh gitu Luar ya? biasa banget. Gimana Pesona di caranya? Hermiwan itu luar biasa Bu. Gimana caranya? Apa dengan story? Atau gimana? Dengan sosial media kah? Iya Bu, memang dari di awal-awal itu saya lebih banyak online ya Bu ya, karena Ya, keterbatasan waktu. ya. Jadi saya lebih banyak online, saya bikin video, foto-foto, kayak gitu. Oke. Yang Branding ya? dari Hmm. ya branding. Karena memang bagi saya kekuatan branding itu harus ada Bu. Ya, Terkadang orang itu membeli sebuah produk atau gabung sebuah bisnis itu nggak cuma lihat produknya apa atau bisnisnya bagaimana, tapi siapa yang menawarkan, siapa betul. yang membawakan itu Bu. Makanya saya di situ memang dari awal juga betul-betul bagaimana cara membranding diri Betul, sehingga betul. orang itu tertarik pada kita. Jadi kita memang harus menjadi magnet. Memang rata-rata penjualan terjadi itu bukan karena produk atau karena perusahaannya, tapi siapa yang ngejual itu betul. Saya sepakat dengan itu. Oke, Ibu berarti ketika menjalankan bisnis Hermiwan ini dimentori langsung oleh Ibu dia. Oke ya. Ketika kita menjual, pasti kan ada orang yang gampang akhirnya kemudian beli produk kita. Atau dia ngelihat dari story, dia langsung hubungin gitu. Atau orang yang kita tawari secara langsung dan pakai hukum Pareto kali ya. 10, 80, 10. Asal kita tahu itu, kita nawarinnya 10 orang, yang mau satu, oke gitu. Nah, ada nggak kendala-kendala yang Ibu alami ketika mulai ngerintis bisnis Hermiwan? Kalau kendala sih tentu ada ya Bu ya. Apa tuh? Apa tuh kendalanya? Kendalanya itu apa ya Bu ya? Ini karena memang di awal itu kan tidak tidak banyak testimoni ya Bu, tidak Ya, banyak betul. orang Betul. kenal. Betul. Jadi Betul. untuk
meyakinkan orang lain itu ya ini Bu, agak susah mungkin ya, karena kita mau ngasih testimoni juga terbatas testimoninya gitu. Testimoni income juga masih terbatas karena memang waktu merintis itu masih baru, saya pun bonusnya ya dari 25.000, 15.000 kan gitu, Bu. Betul, Jadi di awal-awal itu ya. iya, sama, Bu. Jadi ya itu menurut saya sih kesulitannya kalau di awal itu aja sih, Bu. Tapi kalau sekarang testimoni bagaimana? Melimpah ruah kah? Oh, itu nggak usah diminta, Bu. Kalau testimoni itu udah banjir, Bu ya. Setiap orang yang Testimoninya menggunakan melimpah sabun ruah, komisinya juga pada melimpah ruah ya. iya, betul sekali, Bu. Alhamdulillah, Hermiwan tuh luar biasa sekali. Bahkan Banyak mentornya, membantu mentornya kita. Ibu Siti juga sudah double diamond kan, sudah klaim mobil 2 kali kan beliau. Iya, Sudah betul. 1 M kan Ibu dia, hanya dalam waktu Oh, 5 luar bulan. biasa sekali. Menginspirasi sekali, Bu. Inspirasi. Kemudian gini Bu Siti, ketika jenengan menjual produk Hermiwan, kalau dulu kan belum ada testimoni gitu ya, belum ada testimoni. Berarti kan banyak orang yang mungkin menolak. Ketika jenengan menjual produk belum ada testimoninya, banyak orang yang mungkin menolak. Kemudian ketika menawarkan sistem bisnisnya, bentar, jenengan fokusnya menjual produknya atau menawarkan sistem bisnisnya? Saya fokus ke sistem bisnisnya, Bu. Sistem bisnisnya. Nah, ketika awal-awal itu kan yang dapat komisi belum banyak, ya kan? Apalagi di 1 bulan pertama gitu ya. Bagaimana Iya, mengatasi setiap penolakan itu gimana? nggak baper sih, Bu ya. Jadi tetap saya jalin komunikasi itu dengan baik. Bahkan Ya, saya pernah loh, Bu, di awal-awal itu saya benar-benar istilahnya apa ya, Bu ya? Diragukan, di mm, diremehkan. Itu ada loh, Bu. Terang-terangan loh, Bu. diremehkannya seperti apa? Diremehkan gini. Jadi ada seseorang itu yang memang gini, ah aku nggak mau lah join sama kamu. Ya. Ya kan sukses aja belum mau ngajakin orang sukses, mana mungkin gitu Bu. Oh, oke. Nah, kalau ada yang seperti itu, yang Ibu lakukan gimana? Saya tetap menjaga komunikasi dengan baik. Justru saya tidak memblokirnya Bu. Saya Oke. tetap bertemu karena saya gini Bu, penolakan itu atau penundaan bagi saya adalah motivasi terbesar untuk saya berprestasi Bu. Oke. Jadi saya akan buktikan kepada mereka yang meremehkan saya pasti jauh lebih baik dari kamu. Saya pasti bisa. Kamu meragukan saya, justru saya semakin semangat, semakin termotivasi. Saya pasti menunjukkan dengan prestasi. Saya nggak bakalan banyak omong. Saya hanya akan menunjukkan dengan pencapaian saya. Itu, Bu. Wis, luar biasa. Berarti kalau ada yang nolak, ya sudah gitu ya. Yang penting Iya, jalan ngasih baik. iya. Dan Kan ternyata, Bu, betul. setelah saya jalankan, saya naik kelas Sapir, terus nggak lama saya naik Ruby, bonus saya puluhan juta. Ternyata dia menyerahkan diri Bu pada saya, Bu. Diri. Berarti sebenarnya tidak ada ya istilah penolakan ya. Mungkin lebih tepatnya penundaan ya. Penundaan. Boleh Betul. dia nggak join sekarang, tapi pasti suatu saat dia join kan gitu ya. Iya. Oke. Ibu Siti Lukiah dari Lumajang. Berapa sih total penghasilan yang sudah didapat dari Hermiwan? Alhamdulillah sampai hari ini 125 juta lebih 125 juta. Ditempuh dalam waktu dalam waktu 5 bulan, Bu. 5 bulan. Ibu 5 bulan menyponsori juga berapa nggak sih? orang? Oh iya, 5 bulan, Bu. 5 bulan ya. Ibu Iya. menyponsori berapa orang? Sponsor saya sekitar berapa? 138 orang. 138. Tapi saya yakin jaringannya sudah lebih dari 5.000 kali ya. Atau Alhamdulillah kalau kanan kiri 7.000. 7.000 kan? Ya. Oke, luar biasa dari 130 menjadi 7.000. 7.000. Dan kalau dari segi penghasilan 125 juta dalam waktu 5 bulan, berarti 1 bulannya kan 25 juta. Saya rasa itu jauh di atas UMR Jawa Timur ya. Jauh sekali, Bu. Jauh sekali. Apa sih Bu motivasi besar dari Bu Siti Lukiah? Karena saya mendengar ceritanya kan, jadi kan adalah orang yang semangat sekali gitu untuk mendapatkan penghasilan ya, sampai mau jadi buruh cuci, kemudian 1 hari itu melakukan aktivitas tidak hanya satu untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Apa sih motivasi terbesar Ibu untuk bisa sukses, untuk bisa kaya gitu?
Apa motivasinya? Yang pertama saya tentu ingin membahagiakan keluarga saya, Ya, anak-anak saya, ya, orang tua saya yang masih ada, bapak saya, ya, terus suami saya, diri saya sendiri harus dibahagiakan. Dan ya. itu tentunya juga nggak cuma apa ya Bu ya, nggak cuma dengan berusaha membahagiakan diri, tapi kalau nggak ada uang ya nggak bisa Bu. Betul. Memang kata orang kan uang bukan segalanya, betul ya. Tapi ya segalanya butuh uang. Betul sekali. Jadi kalau Katanya ada orang bilang seperti itu, ada uang apa ya? Lagu apa sih Bu itu dulu Bu? ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Bukan Gitu. Bu. Bukan ya? Ada uang atau nggak ada uang bahagia itu nggak ada Bu ceritanya yang seperti itu. Kalau ada orang yang bilang uang tidak penting itu sebenarnya dia lagi nutupin bahwa sebenarnya dia nggak punya uang aja. Iya, betul sekali Bu. Ya. Ada orang yang Mm-mm. bilang uang itu sumber dari segala masalah. Padahal faktanya banyak masalah yang selesai Banyak karena yang banyak masalah yang terselesaikan dengan betul uang. ya. Katanya Betul sekali. katanya kalau cinta itu nggak butuh uang. Justru kalau ada uangnya, cintanya jadi lebih romantis Wah, kayaknya. makin cinta Bu. Ya memang Kita memang nggak lihat apa lagi Bu. Kalau udah banyak duit, pasti tampangnya itu jadi kinclong sendiri. iya. Dan memang faktanya begitu ya. Kita mau bantu orang, orang kelaparan, orang kena musibah, orang kena banjir, ya tetap uang itu sangat dibutuhkan ketika kita membantu ya. Tidak hanya sedekah senyum kan gitu. Betul, Bu. Jadi saya memang alasannya itu selain untuk kebahagiaan keluarga saya juga kepingin bersedekah dengan nominal yang banyak, Bu. Oh, betul, Jadi kalau betul, ada yang kesusahan, saya juga nggak cuma doain, tapi juga saya bisa membantu gitu. betul. Sekarang mau ibadah aja juga harus bayar, Bu. Mau ke Mekah juga bayar, mau umroh Oh, bayar, mau haji betul, bayar, Bu. Kalau betul. kita nggak punya uang, gimana mau berangkat, Bu? Betul, 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 betul. Karena sejatinya gini ya, uang itu kan hanya benda mati ya. Dia jadi baik atau jadi jahat itu sebenarnya tergantung siapa yang Tergantung pegang orangnya yang uangnya. punya. Tapi kalau yang pegang orang-orang baik seperti Bu Siti Lugia, saya yakin hasilnya juga pasti akan jadi baik. Mengalirnya kan ke tempat-tempat yang baik gitu kan. Masya Allah, Ya, amin. saya setuju nih, saya sepaham ya, sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti. Oke, eh, Bu Siti, dalam perjalanannya, Anjenengan menempuh sapir gitu ya, pernah nggak ngerasa capek? Jelas, capek itu jelas, Bu. Gak ada orang kerja nggak capek itu, Bu. Semuanya pasti capek. Ngatasin Oleh rasa capeknya gimana? Kadang kan ada, mungkin gini ya, wah presentasi terus-terusan, sehari 3 kali, sehari 5 kali, kan ada rasa jenuh gitu kan. Mengatasi kejenuhan itu seperti apa? Apakah konsultasi atau bagaimana kalau jenengan, kalau Bu Siti? kalau saya sih lebih ke saya ingat-ingat masa lalu saya ya. Ya. Kesakitan-kesakitan di masa lalu itu Ya. eh, apa ya, Bu ya? Menjadi semangat tersendiri bagi saya. Jadi saya memang berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu, Ya. sakit-sakit yang ada di masa lalu, itu saya aja berdamai. Saya berdamai, saya berterima kasih karena saya sudah pernah melewati masa-masa sulit seperti itu, yang membuat saya lebih tangguh, lebih kuat, dan membuat saya berkomitmen lagi untuk lebih baik. Kalau Oh, sudah ingat-ingat masa lalu itu, Bu, semangat saya terbakar lagi. Gitu. oke. Semangat saya lebih terbakar lagi. Terus saya lebih semangat lagi, saya lebih apa ya? Ya lebih yakin kalau saya pasti bisa melewati apa ya? Rasa malas dan sebagainya. Berarti benar ya. Saya pernah baca buku, ada statement yang mengatakan begini. Kalau tiba-tiba dalam perjalananmu menuju sukses kamu merasa ingin berhenti, ingat lagi alasan kenapa kamu memulai. Betul ya? Betul. Dan kalau teman saya ada yang bilang gini, kalau saya down Mbak Ivita, saya lihat wajah istri saya ketika tidur, saya lihat wajah anak-anak saya ketika tidur, saya pengen membahagiakan mereka, tiba-tiba saya powerful lagi, saya semangat lagi. Kalau saya butuh didengarkan, saya ceritanya ke mentor saya cerita ke Iya. upline saya. Ya benar sih, kita hanya butuh 1 sampai 2 orang yang percaya sama kita bahwa kita bisa meraih apapun yang kita impikan, itu lebih dari cukup. Betul ya Bu Siti ya. Alhamdulillah tapi Betul keluarga sekali. mendukung semua ya. Alhamdulillah, Bu, sangat Oke. mendukung. Oke Bu. Mungkin last statement ya dari Bu Siti Lukiah untuk semua yang sedang mendengarkan video ini, baik itu yang member ataupun yang belum member. Mungkin untuk yang member, statementnya seperti apa, untuk yang non-member atau yang belum menjadi mitra Hermiwan,
seperti apa statement atau pesan dari Bu Siti Lukiah. Monggo dipersilakan. Jika teman-teman melihat video ini, buat teman-teman yang belum member Hermiwan ya, kemudian melihat video saya, mendengarkan video ini, berarti Anda adalah orang yang sangat beruntung karena karena Anda melihat ada peluang besar di depan mata yaitu bisnis Hermiwan. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan buat segera join bisnis Hermiwan karena bisnis Hermiwan sangat luar biasa. Beza, banyak membantu wanita, member-member semuanya yang join di Hermiwan itu banyak yang terbantu dari segi perekonomian. Jadi jangan pernah lewatkan lagi. Segera bergabung dengan kami. Bagi teman-teman yang sudah member tapi belum fokus, maka fokuslah. Karena bisnis Hermiwan adalah kendaraan tercepat untuk sukses. Kita sudah berada di bisnis terbaik. Yakini dan jalani. Jangan pernah berhenti. Harus tetap semangat. Yakini, jalani, jangan pernah berhenti. Karena sejatinya bisnis network itu seperti lari maraton gitu ya. Kita tidak berbicara orang lari sprint yang cepat nyampe gitu, tapi kita berbicara tentang maraton. Maraton itu bisa sampai puluhan kilo, jadi butuh konsistensi. Yang penting kita fokus saja sama lintasan kita, tidak usah mempedulikan pelari lain, apalagi orang yang nggak ikutan lari gitu. Cukup saja fokus ke tujuan kita, fokus konsisten kata Bu Siti Lukiah, maka Anda dapat apa yang Anda impikan selama ini. Terima kasih Bu Siti Lukiah sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di Leader Talks kali ini. Mudah-mudahan banyak orang yang terinspirasi. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Lukiah, sukses selalu, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bu Siti, selamat malam. Hermiwan, One Support System, SJI, good success, good freedom.